Ada banyak sebenarnya orang yang mengkritik saya, misalkan, Pak Guru Gembul ini kan bukan pakar, kenapa ngebahas itu? Pak Guru Gembul kan ini bukan bidangnya, kenapa bahas itu? Pertanyaan saya sebaliknya. Yang berstatus atau yang dianggap diposisikan sebagai status itu, yang pakar itu, yang ahli di bidang itu, kenapa dia tidak memerankan apa yang saya perankan? Jadi misalkan gini Baraya, saya katakan bahwa ketika saya menyenggol ormas-ormas, ketika saya menyenggol Habib-Habib, ketika saya menyenggol partai politik, pemerintahan, oknum-oknum dan sebagainya, itu seriusnya, itu mengancam jiwa saya. Itu mengancam keluarga saya, itu mengancam ekonomi saya sejujurnya. Tapi harus saya katakan, kenapa? Ya karena saya mengatakan itu karena tidak ada yang mau mengatakannya, yang pakar-pakar itu diam. Coba, yang katanya pakar, yang katanya ahli di bidangnya, ketika dia melihat ada Habib-Habib disujudi sama orang-orang, dia berkata-kata enggak, mereka bungkam, bahkan membela orang-orang yang semacam itu. Ketika di YouTube, di iklan-iklan YouTube itu diceritakan tentang Al-Quran yang rusak, yang sudah belel, yang sudah seperti apa, kemudian ditampilkan untuk minta sumbangan. Artinya apa? Al-Quran dilecehkan, Al-Quran dinistakan. Siapa yang berbicara di situ? Ya selain saya siapa? Apakah ustadz-ustadz itu atau yang ahli di bidangnya, pakar di bidangnya itu bercerita tentang itu? Kan tidak, mereka bungkam. Mereka yang mampu mengaku punya ilmu pengetahuan, mereka yang mengaku punya posisi, mereka yang mengaku punya status, mereka bungkam kalau menyangkut masalah yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang kecil, Bismillahirrahmanirrahim, makan babi, nah itu yang dituntut masuk penjara, ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan penistaan-penistaan yang terjadi di mana-mana, mereka bungkam. Coba misalkan katakan yang profesor, yang ahli di bidangnya, yang bla 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 dan sebagainya. Ketika di Indonesia terjadi misalkan korupsi besar-besaran, ormas malak di mana-mana, preman terjadi di mana-mana dari level atas sampai level yang bawah, semuanya ada di situ. Apakah mereka berbicara? Tidak, mereka bersembunyi. Saya berkali-kali bertemu dengan orang yang saya juga sebenarnya sepemikiran dengan Pak Guru Gembul, tetapi ya saya mah PNS, saya nggak berani berkata-kata gitu. Jadi artinya apa? Pengetahuannya, wawasannya, kesadarannya terkait dengan satu yang terkait dengan benar dan salah itu terkungkung oleh PNS, terkungkung oleh jabatan, fungsional, dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka akhirnya memutuskan untuk bungkam, kemudian saya berkata-kata, saya dikritik juga. Kan gimana maksudnya? Jadi ginilah Baraya, sebenarnya ya, banyak di antara kita yang sudah sadar penyimpangan di antara kita. Banyak yang sudah sadar tentang hal-hal yang buruk yang terjadi di antara kita. Tetapi mereka tidak mau memperbaikinya karena mereka takut. Bahkan ketika mereka punya posisi. Jadi orang-orang yang katanya pakar, orang-orang yang katanya punya posisi hebat dan sebagainya itu, mereka akan tampil ke depan untuk menerima gelar profesor. Mereka tampil ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka tampil ke depan ketika diundang dan dibayar puluhan juta sampai ratusan juta oleh masyarakat, misalkan yang seperti itu. Tapi ketika bagian ada sesuatu yang membuat masyarakat itu rusak, ada kemaksiatan yang besar, ya mereka bersembunyi. Ya ada, kita gak berani ngomong kayak gitulah, kan kita posisinya di sini, kita buat si malakama, kan seperti itu. Artinya apa? Masyarakat fokus pada statusnya sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai apa, itu sebagai guru. Nah, udah fokusnya ke situ. Tapi mau perannya mau jalan, mau enggak, ya enggak apa-apa. Sedangkan orang yang memerankan statusnya, yang ingin membantu masyarakat, itu kan kamu bukan perannya di situ, kan kamu bukan bidangnya di situ. Itu karena apa? Karena feodalisme di Indonesia. Feodalisme fokus pada status, feodalisme fokus pada hierarki yang mati. Dan ayo kita bebaskan itu Baraya. Jadi saya ngajak pada Baraya semua untuk bebaskan pikiran.